Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Rismawati dari SI 20A. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dan 3 dari soal nomor 4 yang akan menganalisis uji regresi dan korelasi dari soal nomor 2 serta uji validitas dan reliabilitas yaitu soal nomor 3 menggunakan SPSS dan interferensinya. Baik, ke sini saya akan share screen. Saya mempunyai data dari nomor 2 itu, temanya bisnis, judulnya suatu perusahaan ingin mengetahui apa saja pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan perusahaan. Yang saya dapat variabelnya Y, X1, X2, dan X3, Y-nya pendapatan perusahaan, X1-nya biaya promosi per bulan, X2-nya hasil penjualan jenis sepatu, dan X3-nya hasil penjualan jenis sendal. Di sini saya sudah mempunyai data X1, X2, X3, dan Y-nya. Nah, lanjut kita akan ke SPSS. Nah, di sini tentunya saya sudah menuliskan di variabel Q itu X1, X2, X3, dan Y. Di sini saya akan mengganti labelnya dengan dan yang X1 itu biaya perusahaan. Maaf. X1 itu biaya promosi. Biaya promosi per bulan. Dan X2, saya akan mengcopy aja. Lalu kita ke data view. Di sini kita mengcopy data yang sudah kita buat. Ini X1. Lanjut langsung saja ya sampai lalu kita ke analisis. Setelah kita mengcopy data X1, X2, X3 dan lainnya, kita analisis, kita mencari regressioner. Regresi itu dengan lanjut dengan linier. Lalu kita memasukkan yang dependen itu, yang pendapatan perusahaan atau Y-nya, kita pindahkan ke dependen, dan ini kita pindahkan ke independen. Lalu oke. Nah, akan muncul outputnya yang kita akan gunakan pada
regresi itu output yang model summary. Kita copy, kita code. Nah, di sini saya sudah mengkopinya. Nanti copy di sini, tapi saya sudah mengkopinya, sudah punya datanya. Nah, pada hasil data summary ini menunjukkan nilai koefisien yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel, yaitu ini ya, R ini yang ini. Kita kasih sama dengan itu bisa jadi, kalau dipersenkan sama dengannya 50,7%. R square atau koefisien determinasi memiliki arti ini 0,257 sama seperti 25,7%. Nah, kesimpulan dari data summary ini, kesimpulan adalah berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai koefisien 0,257 yang memiliki pengaruh yang kecil, tidak signifikan. Lanjut, di sini saya sudah kalau ini data ANOVA ini lanjut kita copy dari output ini yang ANOVA, tapi saya sudah mengkopinya, saya sudah ada datanya ini, biar kelihatan. Nah, hipotesisnya H0, mohon maaf, model linear antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y tidak signifikan. H1, model linear variabel X1, X2, dan X3 dengan terhadap variabel Y signifikan. Perbandingan signifikan dengan alfa, signifikannya itu 5%, yang artinya 0,05. Jika signifikan kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Tapi jika signifikannya lebih dari sama dengan alfa, maka H0 diterima. Kesimpulan dari output yang saya dapat ini, karena nilai signifikannya 0,033, maka itu kurang dari alfa, sehingga H0 ditolak, yang artinya variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y berpengaruh signifikan. Yang selanjutnya, kita kembali ke output ini. Nah, ada koefisien. Kita copy, lalu kita pastikan di sini. Saya sudah mempunyai datanya ini, sama seperti yang tadi, tapi saya sudah edit. Nah, didapat koefisien, koefisiennya itu hipotesisnya, uji koefisien A konstan, H1 koefisien A signifikan. Signifikannya itu yang konstan 0,000, maka itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga koefisien A ini signifikan. Yang B, yang biaya promosi per bulan, didapatkan signifikannya itu 0,111, yang artinya 0,11 lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga koefisien B tidak signifikan. Yang B ini tidak signifikan. Selanjutnya,
Uji koefisien hasil penjualan sepatu. Didapat signifikannya 0,008 yang berarti 0,008 itu kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Sehingga koefisien C ini, hasil penjualan sepatu ini signifikan. Yang D, yang terakhir, hasil penjualan jenis sendal didapat signifikan yaitu 0,211 karena 0,211 itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima sehingga koefisien D ini signifikan, tidak signifikan. Nah, uji korelasi. Uji korelasi ini kita ke data ini, ke data view lagi, ke SPSS lagi. Nah, di sini kalau kita ingin mengetahui koefisien data uji korelasi itu harus dapat nilainya kayak gini, terus data view-nya, terus variabelnya kayak tadi sama ininya diganti sama. Nah, lalu kita ke analisis, terus kita cari korelasi. Korelate itu ini. Nah, lanjut kita semua ya ini ctrl aja, kita pindahkan ke variabel ini personnya, udah diklik, terus lanjut kita oke. Nah, kita dapat output yang seperti ini. Nah, kita copy, kita kembali ke Word. Nah, di sini saya sudah mengcopy, sudah dapat hasilnya di sini outputnya. Kesimpulan yang didapat itu kita harus fokus ke hasil penjualan itu Y, itu ini Y. Nah, kita harus fokus ke ini yang sig ini ke person. Nah, kesimpulan nomor 1, pendapatan perusahaan X1 ini, X1 terhadap perusahaan Y, nilai sig-nya itu 0,092 itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan perusahaan terhadap hasil penjualan jenis sendal. Tabel personnya kita lihat mohon maaf kebalik. Sig kita dapat nilai sig 0,611, maka itu kurang dari 0,05, maka HO ini kurang lebih ya, mohon maaf. Kita simbol lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan, yang berarti dapat pengaruh berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan perusahaan hasil penjualan jenis sendal. Tabel personnya kita dapat
min 0,091 min 0,091 yang berarti korelasinya itu rendah ya, sangat rendah. Nah, berarti korelasinya itu tidak ada korelasi antara variabel pendapatan perusahaan terhadap hasil penjualan jenis sendal. Nah, selanjutnya korelasi biaya promosi per bulan X2 ini kita dapat sigma itu 0,020 yang berarti ini kurang ya. Kurang dari 0,05. Maka HO-nya diterima. Tidak diterima, ditolak, mohon maaf. Ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan perusahaan terhadap hasil penjualan jenis sendal. Tabel persennya kita lihat 0,440 yang sebesar 0,040 ya. 42. 0,402 yang berarti korelasinya itu cukup ya. Korelasi cukup antara variabel pendapatan perusahaan terhadap hasil penjualan jenis sendal. Korelasi biaya promosi per bulan X2 terhadap perusahaan Y yang kita dapat itu 0,321 yaitu berarti lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatannya. Kita mendapat nilai personnya yaitu 0,17. 0,178 yang berarti sangat lemah ya. Yang berarti korelasinya sangat lemah antara variabel pendapatan perusahaan terhadap hasil penjualan. Nah, di sini selanjutnya nomor 3, saya mempunyai data respondennya 33 dan item instrumennya 4. DF-nya itu itemnya sudah dapat, saya datanya 33. Lalu DF ini N dikurangi 2 atau responden dikurangi emang rumusnya ya 2 itu.
dengan hasil 31, maka variabel R tabelnya itu 0,35. Ini ada di dalam tabel R. Lanjut, kita lakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan SPSS dan tentukan interferensinya. Kita lanjut ke SPSS. Nah, di sini kita ke variabel view itu langsung saja kita ganti dengan item 1. Item 2. Item 3. Nah, lanjut ke data view. Bentar, kita ganti ininya dengan scale. Kita ke data view. Nah, kita copy. Nah, sudah kita copy. Lanjut, kita ke analisis. Kita akan mencari ini sebentar. Uji validitas. Kita ke analisis. Kita ke lanjut ke analisis. Nah, kita cari ini scale ya ini. Lanjut kita ke reliability analysis. Nah, kita aja pindahkan ke item ini, statistiknya ini. Nah, kita continue ini alpha, lalu kita oke. Nah, kita dapat nilai ini. Kita copy itu untuk uji validitas itu kita item ini. Copy, kita paste di Word-nya. Kita sudah punya data ini saya. Nah, kita kesimpulannya, item soal nomor 1 itu yang kita fokuskan itu ini ya. Fokuskan itu ini. Nah, nilai item total correction itu 0,086 yang dimana kita itu udah dapat R-nya itu. Tabel R ini. Nilai correction-nya itu 0,186 yang berarti kurang dari 0,186
355, maka item soal nomor 1 itu tidak valid. Lanjut, item soal nomor 2, nilai correction item totalnya itu yang dapat min 0,033, berarti kurang dari 0,355, maka item soal nomor 2 ini tidak valid juga. Nah, soal nomor 3, item soal nomor 3 nilai correction itu dapat min 0,122, berarti itu kurang dari 0,3 juga, maka tidak valid juga. Nah, selanjutnya ini item soal nomor 4 nilai correction-nya itu min 0,214, yang berarti kurang dari 0,355, maka item soal nomor 4 ini tidak valid juga. Nah, saya bikin tabel supaya gampang gitu. Dari hasil ini saya instrumen R hitungnya dan interferensinya. Ini 0,186 tidak valid, dan item yang 2 itu min 0, ini tidak valid juga, tidak valid semua. Nah, selanjutnya saya akan mencari output reliabilitas instrumen ini yang dari ini kita copy, kita paste di sini. Saya sudah mempastenya. Lalu hasil dari penjelasan output ini, maka tabel reliability statistik nilai correct bet ini nilainya min 0,14, yang berarti itu kurang dari 0,355 ini. Berarti tes secara keseluruhan tidak reliable. Maka tidak reliable ya. Kenapa tidak reliable? Karena nilai yang saya dapat itu kurang dari 0,355, maka secara keseluruhan itu tidak reliable. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.